Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mutia Fazila, NIM 2304-2311. Baiklah, saya akan membahas tentang pertemuan ke-9, yaitu kelembagaan negara, lembaga tinggi negara, hubungan antar lembaga negara, yang diampu oleh dosen pengampu Dr. Nora Eka Putri, SIP, MSI. Baik, yang pertama, kelembagaan negara. Menurut Dewi Oktaviani, lembaga negara adalah lembaga kepemerintahan yang berkedudukan di pusat yang tugas, fungsi, dan wewenangnya secara tegas diatur dalam undang-undang. Sederhananya, lembaga negara merupakan lembaga pemerintahan yang dibuat oleh negara dari negara untuk negara dengan mencapai tujuan negara. Itu. Dalam lembaga negara, anggota juga turut menjaga kestabilan kinerja supaya dapat mencapai tujuan negara tersebut. Menurut George. Lembaga negara dibagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama, alat perlengkapan negara yang langsung. Dan yang kedua, perlengkapan negara yang tidak langsung. Lembaga negara di Indonesia. Lembaga negara yang ada di Indonesia ada beberapa, yakni lembaga legislatif, lembaga eksekutif, lembaga yudikatif. Namun, keberadaan lembaga negara dalam suatu negara tidak hanya dibatasi pada tiga lembaga tersebut. Keberadaan lembaga negara di Indonesia diatur sepenuhnya oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundangan lainnya, sehingga kedudukan setiap negara di Indonesia bergantung pada wewenang, tugas, dan fungsi yang telah diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua yaitu lembaga tinggi negara. Lembaga tinggi negara adalah institusi negara yang secara langsung diatur atau memiliki kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang 1945. Sebelum amandemen Undang-Undang 1945 disebut lembaga tinggi negara hanya terdiri atas Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atau MPRI, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI, Lembaga Kepresidenan, Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Mahkamah Agung Republik Indonesia, MA RI, Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia, DPA RI, dan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia, BPKRI. Setelah amandemen Undang-Undang 1945 disebut lembaga negara terdiri atas MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, MA, MK, dan BPK, dan juga KY. Hubungan antar lembaga negara. Lembaga negara sesudah amandemen adalah Presiden dan Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Komisi Yudisial, dan Badan Pemeriksaan Keuangan. Dalam melaksanakan tugas pemerintahan, salah satu lembaga negara dan lembaga lainnya saling bekerja sama dan saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip pengawasan dan keseimbangan atau check and balance. Undang-Undang 1945 telah mengalami 4 kali perubahan atau amandemen dalam kurun waktu 1999 dan 2002. Perubahan ini secara otomatis juga mempengaruhi hubungan kinerja antar lembaga. Yang pertama, hubungan antara MPR, Presiden, DPR, dan MK. Terlihat ketika rancangan undang-undang atau RUU dibahas bersama oleh DPR dan Presiden. Jika ada persetujuan bersama, maka RUU tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu. Presiden mengesahkan RUU menjadi undang-undang atau UU dalam keadaan genting. Presiden berhak menerapkan peraturan pemerintahan pengganti UU dengan persetujuan DPR. Hubungan antar DPR dan DPD, hubungan antar DPR dan DPD dapat dilihat ketika DPD mengajukan RU kepada DPR. Hubungan antar MPR, DPD, hubungan antar MPR terlihat dari keanggotanya. Anggota DPD merupakan bagian dari anggota MPR melalui wewenang DPD. MPR dapat mengontrol
perbuatan UU yang berhubungan dengan otonomi daerah, hubungan pusat daerah, serta perimbangan pusat daerah agar tidak menyimpang dari UU. Hubungan antara BPK dan DPR, hubungan antara BPK dan DPR dapat tampak ketika BPK memeriksa tentang keuangan negara, hasil pemeriksaan diserahkan kepada DPR. DPR. BPK memiliki hak untuk meminta keterangan yang wajib diberikan oleh setiap instansi pemerintah. Hubungan antara MA, DPR, dan Presiden, hubungan antara MA dan DPR dan Presiden dapat dilihat dalam pengangkatan calon hakim agung Mahkamah Agung. Calon hakim agung MA diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada DPR, kemudian dilanjutkan untuk ditetapkan oleh Presiden. Hubungan antara MA, dan DPR, hubungan antara MA, dan DPR terlihat dalam hal pemberitahuan pusat atas pendapat DPR terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan Wakil Presiden. Anggota MK terdiri dari 9 orang yang diterapkan oleh Presiden. 3 diajukan oleh MA, 3 orang diajukan oleh DPR, dan 3 orang diajukan oleh Presiden. Baiklah, hanya itu yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.